Semoga kita dapat mengikuti kegiatan ini dengan lancar dan ikhlas. Untuk para hadirin, dimohon untuk dinyalakan kameranya ya, dan tolong di-mute. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke acara berikutnya, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acaranya kita mulai saja, dilanjutkan dengan sambutan Ketua Stikes Mapesya oleh Bapak Dr. Insinyur Andrian Primazani MMKM. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Pak Ustadz Azam? Sehat, alhamdulillah, Pak Dokter. Alhamdulillah bisa ketemu di online ini ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, wassallallahu wala quwwata illa billahil azim, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah. Puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayahnya, rahmatnya kita bisa berkumpul pada pagi yang cerah ini. Salat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, guru kita, teladan kita, Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sekali nih kepada Bapak Ustadz Muhammad Azam Azki. Alhamdulillah sudah bersedia hadir pada pagi yang cerah ini. Alhamdulillah. Makasih di sela-sela waktunya mungkin sibuk bisa berkesempatan untuk hadir pada pagi ini. Makasih juga kepada Ibu Susi ini yang selalu mendorong mahasiswa untuk selalu rutin mengadakan kajian gitu kan di setiap bulannya. Makasih juga kepada BEM dan mahasiswa ini yang luar biasa yang hari ini sudah mempersiapkan kajian yang hari ini yang temanya cukup luar biasa, yang saya pikir ini sangat luar biasa untuk pemuda gitu kan, kisah hebat pemuda Islam. Udah pertanyaannya siapa itu pemuda gitu kan. Kalau ditanya siapa pemuda, kita semuanya mungkin mengaku muda semua gitu kan. Biarpun usianya sudah 70 tahun, pasti pengen muda gitu kan. Saya sudah lansia nih, nggak mungkin, pasti pengennya jiwanya pengen jiwa muda gitu kan. Pasti nggak ada batasan mungkin pemuda itu, mungkin dari mulai dia akhir balik gitu kan sampai mungkin nanti sampai dia meninggal mungkin pengen disebut dengan pemuda gitu kan. Nah, yang menariknya pada kali ini kita berbicara tentang pemuda-pemuda yang hebat gitu kan, yang hebat. Seperti kalau dulu merujuk pada ininya Pak Soekarno waktu itu, katanya beri saya 10 pemuda maka saya akan mengguncang dunia, katanya slogannya sangat populer waktu itu. Artinya apa? Artinya memang pemuda itu menjadi tumpuan gitu kan bagi kita semua. Jadi dunia ini bisa diguncang atau berubah atau menjadi lebih baik atau malah menjadi mungkin hancur gitu kan. Itu perannya siapa? Perannya pasti peran pemuda gitu kan. Bukan peran anak-anak, bukan perannya orang yang sudah tua gitu kan. Pasti perannya pemuda. Maka pemuda sebagai ujung tombak dari semuanya harus supaya dunia ini menjadi lebih baik, harus pemudanya itu harus baik dan hebat gitu kan. Nah, nanti kita akan melihat nih. Jadi kita tidak bisa lepas dari sejarah gitu kan. Di sejarah itu sebagai tolak ukur, sebagai peringatan kita bahwa dulu ketika zaman-zaman Rasulullah dan sampai dengan sekarang itu banyak pemuda-pemuda hebat, pemuda-pemuda Islam hebat yang harus menjadi figur gitu kan, figur dari pemuda-pemuda sekarang gitu kan. Jadi tokoh idolanya itu bukan Spiderman, bukan Superman, bukan Batman gitu kan. Harusnya tokoh idolanya adalah pemuda-pemuda yang sudah ada di dunia nyata gitu kan, bukan di dunia khayal gitu kan. Kalau yang sekarang banyaknya tokoh-tokoh yang ada di dunia khayal, padahal kita hidup di dunia nyata gitu kan. Nah, untuk itu kita perlu sekali untuk tahu gitu kan, oh ternyata pemuda Islam itu lebih hebat sebenarnya dibanding dengan Superman, dibanding dengan Batman, dengan Spiderman mungkin yang bisa mengguncang dunia gitu kan. Banyak pemudanya, termasuk cerita tentang Ashabul Kahfi, termasuk cerita tentang Susan Mehmet II, dan banyak lagi mungkin yang nanti akan dikupas dikupas oleh Ustadz Azam nih, luar biasa nih. Makasih banget nih Ustadz nih. Semoga ini menginspirasi nih teman-teman mahasiswa di sini
dan mungkin ya orang luar yang di luar mahasiswa yang hadir menginspirasi kita untuk menjadi pemuda yang hebat itu seperti apa gitu kan, sehingga nanti kedepannya bisa mengguncang dunia. Itu saja mungkin sambutan dari saya. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas salah hilafnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Andri yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Ibu Susialwati Mar selaku urusan mahasiswa. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih Devita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Azam Sidki yang sudah meluangkan waktu untuk kami ya, Stikes Labesia dan masyarakat umumnya. Terima kasih pada Pak Andrian Nazani yang selalu mendukung ya kegiatan BEM dan pengajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Untuk mahasiswa yang saya banggakan semua ya, hikmah diambilnya tema ini adalah kita mengenal lebih jauh apa sih kebiasaan dari pemuda-pemuda hebat gitu. Nah, dari kebiasaan-kebiasaannya itu mudah-mudahan kita bisa meniru ya, dan menjadi juga pemuda-pemuda hebat juga gitu ya. Dan kalau di Jepang nih, saya sama Pak Andri masih masuk muda nih Pak. Jadi masih boleh masuk lah ya, karena memang kalau di Jepang tuh orang usia udah 80 baru tua ya. Jadi masih boleh lah masuk sebagai pemuda. Nah, untuk mahasiswa sekalian yang dicermati gitu ya, cerita dari kisah-kisah pemuda hebat ini, dan nggak ada kemuskilan bahwa kita bisa mengikutinya gitu ya, karena kita sama diberikan pemikiran, jasad dan raga dan segala macam, dan mudah-mudahan ceritanya Pak Azam bisa kita ambil dan apa kebiasaannya itu bisa kita ikuti sehingga kita juga bisa menjadi manusia hebat ya. Salah satunya yang baru aja meninggal ya, Ustadz Koh Steven ya, yang mampu gitu ya menyumbangkan hartanya demi kepedulian pada rakyat Indonesia gitu ya. Nah, itu semua timbul karena apa? Karena kita mempelajari kembali kepada Islam dan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang pemuda hebat Muslim. Demikian saja sambutan saya. Terima kasih pada panitia Yaumi, ketua, dan kemudian panitia Devitas dan teman-teman yang lain serta para mahasiswa ya. Gunakan kesempatan ini, boleh bertanya banyak hal gitu ya di sesi ini untuk bisa menjadi lahir lagi kembali pemuda-pemuda hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Susialwati Mar selaku Kepala Urusan Mahasiswa yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya, sambutan Ketua Pelaksana Pengajian oleh Kak Yaumi Nandadia. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di kajian rutin bulanan di situs Rafflesia ini melalui Zoom meeting. Sholawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Yang terhormat kepada Kepala Situs Rafflesia Dr. Adrian Nazani MMMKM,
Yang terhormat kepada Ibu Susilawati Mas, Kepala Urusan Mahasiswa. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen yang hadir di pengajian bulanan ini beserta staf tugas Usia, tak lupa teman-teman sekalian yang berbahagia serta masyarakat yang bersedia hadir di Zoom meeting pengajian bulanan pada hari ini. Hadirin sekalian, saya Yaumi Nanda selaku Ketua Panitia Kajian Bulanan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada semua karena berkesempatan hadir di acara pengajian bulanan ini secara online. Walaupun demikian tetap berantusias mengikuti kajian ini. Juga saya berterima kasih kepada Ibu dosen yang telah membimbing saya, teman-teman panitia lain yang sangat membantu saya pada penyelenggaraan acara kajian pada hari ini. Saya harap acara ini berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Semoga hadirin sekalian dapat fokus mendengarkan materi kajian pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja dengarkan materi dari kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Azam Sidki LC-MSI. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan pada penyelenggaraan acara kajian bulanan ini karena kami hanya manusia, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Yaumi Nanda telah memberikan sambutannya. Acara berikutnya yang akan dilanjutkan dengan lantunan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudari Lenia Nues Ada dan Putri. Kepadanya saya persilahkan. Mohon maaf kepada Lenia dan Putri, apakah sudah siap? Ya, sudah. Terima kasih. Langsung dimulai saja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini lima labithu amada. Nahnu nakussu alaika naba'ahum bilhaq. Innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطَا هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ افترى على الله كذبا. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah
Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami." Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung beberapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka, dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, "Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran." Mereka itu kaum dari yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah? Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada saudari Lenia dan Putri. Semoga dari bacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah keberkahan dan kelancaran pada acara pagi hari ini. Dan semoga kita semua yang mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Baik, selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemberian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Azam Sidki, LCMSI. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Ustadz kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Ustadz. Sebelum beliau menyampaikan materi, izinkan saya membacakan CV-nya terlebih dahulu ya Ustadz. Silakan. Ya. Nama Muhammad Azam Sidki, LCMSI, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, tempat tanggal lahir Jakarta 23 Agustus 1988, jenis kelamin laki-laki, nomor HP 082213256456 atau 081282979763, email azam.amel.27@gmail.com. Pendidikan 2007-2011 di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, mengambil S1, 2014 sampai 2018 S2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pengalaman dakwah yang pertama dari Aksi Indosiar 2014, yang kedua peserta Konferensi Pemuda Muslim Internasional di Maroko 2014, yang ketiga DAI Ambasador di Malaysia 2015, yang keempat DAI Ambasador di Hong Kong dan Makau 2016, yang kelima DAI Aksi Indosiar 2017, yang keenam peserta beraksi di Rumah Saja Indosiar 2020. Aktivitas dakwah yang pertama pengasuh Majelis Taklim Husnul Khotimah Bekasi, yang kedua pengasuh kajian tafsir Saum Iman, yang ketiga Ketua Yayasan Syarif Muslim Institute, yang keempat Koms DI Dompet Duhafa, yang kelima Divisi Dakwah dan Pendidikan Gestur Institute, yang keenam pengisi tetap kajian-kajian perkantoran dan masjid-masjid di Jabodetabek,
Yang ketujuh, penceramah tabligh akbar PHBI di Jabodetabek dan luar kota. Yang kedelapan, dosen tetap STI di Depok. Itu saja yang dapat saya bacakan tentang suku Ustadz Azam. Baik, Ustadz, bisa langsung dimulai saja untuk materi yang akan disampaikan, yaitu tentang kisah pemuda hebat Islam. Kepada Ustadz Azam, saya persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'an hudahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fi dinina wa dunyana wa akhiratina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur ya, kepada Allah Subhanahu wa taala karena dipertemukan dalam majlis kebaikan, dipertemukan juga dengan orang-orang baik, dipertemukan dengan orang-orang yang menginginkan kebaikan, dan juga dipertemukan dalam satu niat kebaikan. Kita dipertemukan dalam nuansa yang penuh dengan kebaikan. Mudah-mudahan semua kebaikan-kebaikan ini mengantarkan kita kepada wafat juga dalam kondisi kebaikan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang kelak diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya lihat backgroundnya ini ada apa? Pemuda ya. Nampaknya nih di Zoom ini yang pemudanya cuma Pak Andri aja ini. Karena sisanya pemudi yang ada. Nggak, pemudanya cuma saya sama Pak Andri aja ini. Saya belum lihat ada pemudanya yang lain ini. Ya, ala kulli hal. Wallahu alam apakah ada, saya nggak tahu. Ya. Tapi tentu menjadi sebuah sebuah momentum yang sempat membuat saya bertanya-tanya. Takdirnya kan bulan lalu ya, apa permintaannya bulan lalu, qadar Allah saya nggak bisa ya, kemudian juga qadar Allahnya adalah hari ini, dan hari ini tanggal 29 Oktober, baru saja kemarin kita 28 Oktober kan tentang Sumpah Pemuda gitu ya. Jadi kalau pemuda sudah bersumpah itu ya, tanah air bisa bersatu, bahasa bisa bersatu gitu ya. Kemudian juga bangsa bisa bersatu, karena kita negara bangsa ya, negara suku bangsa yang mereka lebih memilih untuk menyatukan diri mereka dalam satu entitas yang disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perannya kan peran pemuda di situ diawali. Dan saya juga teringat dengan bahwa bulan ini kita baru selesai melewati satu bulan Rabiul Awal. Ya, kita sudah masuk Rabiul Akhir, di mana Rabiul Awal menjadi bulan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ingat dengan satu perkataan Ibnu Abbas yang mengatakan, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa wa huwa syabun." Allah itu nggak pernah mengutus seorang nabi kecuali pasti adalah anak muda. Ya. Kemudian kata Ibnu Abbas berikutnya, "Wala utiyal ilma 'alimun illa wa huwa syabun." Dan tidaklah ada seorang alim dan berilmu dikasih ilmu oleh Allah kecuali dikasihnya saat masih muda. Makanya saya lihat di sini kan mahasiswinya ya rata-rata usia muda. Kita jarang melihat ada orang yang sudah 50 tahun, 60 tahun masih kuliah lagi. Ya 40 tahun masih kuliah lagi, itu sangat jarang. Karena memang usia produktif untuk berdakwah, ya, menyampaikan risalah, kemudian menegakkan kalimat Allah, kemudian juga belajar dan menggali, mendalami ilmu, sebagaimana kata Ibnu Abbas adalah Allah memberikannya saat orang itu dalam kondisi muda.
Nah, kemudian juga dalam Al-Quran tentu banyak surat ya dengan segala macam kisah dan qasasnya. Ternyata ada satu surat yang setiap Jumat disunnahkan dan dianjurkan, dan tadi juga sudah dibacakan oleh yang membacakan tilawatul Qur'annya ya, bahwa surat itu mengisahkan esensinya tentang sosok-sosok anak muda gitu. Sosok-sosok anak muda yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran ya. Kalau kisah tentang Luqman, yaitu nasihat seorang ayah. Kisah tentang Maryam adalah kesucian seorang wanita. Kemudian kisah Ali Imran tentang yaitu keluarga. Ya, tentang para nabi Yusuf, Yunus, Muhammad, Ibrahim. Itu nama-nama surat yang kemudian mengisahkan tentang perjalanan kisah para nabi tersebut. Tapi ada manusia yang bukan nabi, ya, tidak mendapatkan risalah, tidak diberikan kepadanya wahyu, tidak membawa kitab suci, tapi mereka kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kisahnya dan dijadikan khusus satu surat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merepresentasikan satu kandungan dan esensi ya kisah hidupnya beberapa kelompok atau beberapa orang anak muda yang teguh dalam keimanannya. Nah, tentu kalaulah dengan Sumpah Pemuda beberapa pemuda yang kemudian menjalin satu kesepakatan bersumpah bersama dengan 3 poin sumpahnya tersebut mampu ya menjadi cikal bakal negara bangsa Indonesia. Kalaulah kemudian Allah mengutus Nabi adalah kecuali seorang pemuda, kemudian Allah tidaklah memberikan ilmu kecuali diberikan kepada pemuda. Dalam Al-Quran pun surat khususnya adalah surat khusus yang menceritakan tentang pemuda, yaitu Al-Kahfi. Berarti kan membahas pemuda ini sesuatu yang ada urgensinya, ya, bukan sesuatu yang hanya lewat begitu saja, tapi dia punya nilai urgensi yang tinggi di mata agama kita. Dia adalah sebuah rentang usia yang memang tidak mungkin kembali kalau sudah lewat, kalau sudah kemudian berlalu. Ya, ma fata fata wa ma huwa atin ad. Apa yang sudah berlalu ya berlalu, tapi apa yang kemudian akan datang maka itulah yang akan kita songsong. Nah, saat ini ya saya bisa menyimpulkan paling tidak mungkin sebagian besar 90% yang hadir rasa-rasanya ini anak-anak muda semua gitu. Termasuk saya juga masih berharap dianggap anak muda gitu ya. Walaupun tadi udah kebongkar ya tanggal lahirnya tahun 88 ini antara muda atau tidak muda kan gitu ya. Tapi rasa-rasanya saya masih cukup percaya diri mengatakan diri saya muda. Apalagi kalau yang pembandingnya ada Pak Andri di sini kan, minimal saya lebih muda dari beliau kan gitu. Nah, artinya teman-teman sekalian nanti muliakan Allah. Kalau mereka bisa sehebat itu, Sumpah Pemuda, anak-anak muda bisa seperti itu, mari kita kemudian belajar. Saya ingin menampilkan beberapa sosok saja, ya, paling tidak ada sekitar 10 lah, kalau tidak salah. Saya coba search ini dulu. Ya. Saya bisa share ini nggak ya? Saya bisa share screen nggak? Mohon maaf, operator tolong dibantu ya. Baik. Nah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Lihat ya. Ada yang namanya mungkin sempat pernah mendengar, namanya pertama adalah Usamah bin Zaid.
Kalau kita katakan dia sebagai anak muda, jelas ya, karena dari awal beliau disebut gelarnya adalah Hibbi Rasulillah, ya, kekasih Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sejak kecil, ya, Usamah bin Zaid bin Harithah, beliau salah satu sahabat junior Nabi yang sepantarannya itu dengan cucu Nabi, yaitu Hasan dan Husain, ya, Sayyiduna Hasan dan Husain, anak dari Ali ibn Abi Thalib. Kalau misalnya Nabi sedang bermain dengan mereka bertiga, itu biasanya Nabi pangku Hasan, pangku Husain, paha kanan dan kiri, kemudian Usamah bin Zaid bergelayutan di punggung Rasul gitu ya, memeluk Rambi dari belakang. Ya. Nah, satu ketika Nabi pernah mempersiapkan pasukan untuk melakukan sebuah ekspansi ke daerah Bizantium, ya, Imperium Romawi saat itu. Ya. Kemudian Nabi mengamanahkan untuk Usamah bin Zaid sebagai panglima. Saat itu diangkatnya masih usia 17 tahun. Ya. Tetapi Rasulullah SAW keburu wafat. Dilanjutkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu tahun berikutnya saat dia usia 18 tahun diangkatlah menjadi pimpinan perang, pimpinan pasukan. Padahal di belakang itu ada orang-orang yang kualitas dan pengalaman perangnya sudah luar biasa. Ada Khalid bin Al-Walid, ya, ada kemudian Amr bin Al-As, kemudian ada Abu Bakar, ada Umar, ya, dan beberapa sahabat-sahabat senior yang lain. Tetapi yang dipilih adalah sosok anak muda yang masih berusia 18 tahun. Itu yang pertama, ya. Ada bernama Usamah bin Zaid. Kemudian yang kedua, ada nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini panglima yang diminta oleh Umar bin Khattab untuk memimpin pasukan perang yang kita sebut namanya, perangnya kita kenal dengan perang Al-Qadisiyah. Perang Al-Qadisiyah itu peperangan melawan Persia, ya. Persia. Jumlah pasukannya kurang lebih 30.000 melawan 120.000. Ya, 1:4. Ya, kurang lebih. Ada yang mengatakan sampai 40.000 pasukan kaum muslimin. Dan saat itu, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu sahabat Nabi yang didoakan langsung oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan tentang anak panahnya. Kalau misalnya memang anak panah itu melesat dari busur panahnya Sa'ad, ya Allah, maka saddid ramyah, maka tepatkanlah sasarannya. Dan dialah salah satu sahabat Nabi yang kemudian kemahirannya memainkan anak panah, kemahirannya dalam taktik jitu peperangan, terutama akan terlihat dalam perang Qadisiyah, yang membina semua itu dari mulai usianya sejak usia 17 tahun. Jadi istilahnya masih sweet 17, ya, sweet 17. Dan pada akhirnya di zaman Utsman juga termasuk sahabat Nabi yang, ya, setelah wafatnya Umar, termasuk sahabat Nabi yang dipilih menjadi ahli syura, ya, 6 orang itu, ya. Salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi sejak 17 tahun sudah luar biasa bagaimana kiprahnya, ya, menjadi sahabat Nabi yang melontarkan anak panah pertama kali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya Al-Arqam bin Abil Arqam. 13 tahun Nabi di kota Makkah berdakwah. 3 tahun pertama itu kan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, penuh dengan tekanan, penuh dengan intimidasi, penuh dengan ancaman. Maka butuh satu tempat yang dijadikan sebagai markas dakwah, dan tempatnya itu agak jauh dari dari Ka'bah, agak ke pinggir kota Makkah, sehingga orang tidak bisa kemudian menjangkau atau paling tidak mencurigai aktivitas dakwah Rasul membina keislaman para sahabat-sahabat pertama yang disebut sebagai as-sabiqun al-awwalun itu. Nah, Al-Arqam bin Abil Arqam saat usia 16 tahun itu seperti mewakafkan, ya, mempersilahkan, ya, rumahnya untuk digunakan sebagai markas dakwah, ya, dan itu berlanjut sampai selama 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di kota Makkah. Artinya 16 tahun adalah usia, kalau sekarang usia anak kelas 2 SMA, ya, rumahnya sudah dijadikan sebagai tempat rapat, ya, panitia maulid, ya, rumahnya sudah dijadikan sebagai tempat rapat, misalnya panitia Isra Mi'raj gitu misalnya, ya.
atau kemudian tentang pelatihan remaja gitu ya, sebagai pusatnya pelatihan marawis gitu. Dia mempersilahkan apa yang ada pada dirinya umur 16 tahun. Ya, sudah bisa punya perasaan, punya rasa untuk bisa membersamai dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga misalnya ada nama Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam usia 15 tahun ya, itu masuk Islam. Dan keislamannya itu ditentang oleh pamannya, bahkan sampai disiksa oleh pamannya sendiri. Ya. Kemudian dalam kondisi beliau disiksa, beliau tidak melawan karena pamannya. Tapi ketika ada satu orang kafir Quraisy saat itu yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kesabarannya pun tidak bisa terbendung. Kalau disiksa dirinya, beliau bisa sabar. Ya, bagaimana siksaannya itu luar biasa. Ya, digambarkan dengan cemeti api dan seterusnya. Tapi kalau sudah nama Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dihina, direndahkan, ejek, dicemooh, maka kesabarannya sudah tidak bisa terbendung. Maka dialah orang yang pertama kali menghunuskan pedang di jalan Allah, membunuh orang itu. Jadi kalau dikatakan siapa kaum muslimin yang pertama kali membunuh orang kafir, adalah jawabannya Zubair bin Awwam. Ya. Dan beliau adalah termasuk ajudan pribadi Nabi, ya, bodyguardnya Nabi. Setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwahnya keluar kota Madinah, maka asisten pribadinya, bodyguardnya adalah Zubair bin Awwam. Dengan perawakan yang tidak terlalu tinggi, tapi kemudian badannya kekar luar biasa. Dari kecil umur belasan tahun sudah dilatih oleh ibundanya berkuda, bahkan sudah terlatih oleh ibunya untuk memegang pedang dari usia kurang lebih 13 tahun. Dialah Zubair bin Awwam, termasuk salah satu yang dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Kemudian ada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit 13 tahun. Ya, beliau termasuk penulis wahyu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang ditugaskan oleh Nabi untuk belajar bahasa Suryani, bahasa orang Yahudi. Karena ketika di Madinah, ya, karena Zaid bin Thabit ini penduduk asli Madinah, kaum Ansar, maka setiap kali Nabi ke Madinah, pertama kali Nabi ke Madinah saat hijrah itu, orang-orang Yahudi ini menggunakan bahasa mereka yang Nabi tidak pahami untuk kadang-kadang mengejek Nabi, membicarakan Nabi, ngomongin Nabi, dan seterusnya. Dan Nabi kalau mau berdakwah kepada mereka, itu nggak bisa. Kenapa? Karena bahasanya tidak Nabi kuasai. Akhirnya Nabi menugaskan salah satu sahabat yang paling cerdas dalam menguasai bahasa adalah Zaid bin Thabit, dan diminta untuk menguasai, mempelajari bahasa Suryani, bahasa Yahudi. Dan subhanallah, dalam waktu 17 hari, 17 malam, dalam riwayat lain dikatakan 15 hari saja, Zaid bin Thabit mampu ya menguasai bahasa Suryani secara utuh, menyeluruh. Bukan hanya speaking, bukan hanya listening, bukan hanya kemudian grammar, tapi kesemuanya. Ya, dia readingnya bisa, menulisnya bisa, membacanya bisa, kemudian bercakap-cakapnya pun bisa, conversationnya pun bisa. Dia kuasai semuanya. Ya, saya aja belajar bahasa Arab aja nggak berhenti-berhenti, sampai sekarang masih belum bisa semua gitu ya. Belajar di pesantren juga sudah 3 tahun lebih, belum tentu bisa semua. Ada orang belajar bahasa Inggris ya, sampai 6 level, 12 level, itu berapa tahun? Ya, tapi beliau dalam usia 13 tahun, ya, hanya waktu 15 hari yang dibutuhkan untuk bisa menguasai satu bahasa secara menyeluruh. Tentu kecerdasan yang luar biasa, ya Allah kasih dan Allah berikan. Kemudian juga beliau termasuk orang yang hafal Al-Quranul Karim dan juga ikut serta dalam kodifikasi Al-Quran, penyusunan Al-Quranul Karim menjadi kitab yang seperti sekarang adanya itu. Ada Attab bin Usaid, salah seorang sahabat Nabi yang diangkat oleh Nabi sebagai gubernur Makkah. Saat diangkat itu usianya masih 18 tahun. Jadi usia 18 tahun diangkat menjadi gubernur. Nanti ada yang 17 tahun diangkat menjadi gubernur dan seterusnya. Tapi Attab bin Usaid adalah 18 tahun, dia diangkat oleh Nabi sebagai gubernur di Makkah. Saat ini siapa gubernur di Indonesia yang usianya 18 tahun? Rasa-rasanya nggak ada. Rasa-rasanya tidak ada. Gubernur termuda mungkin masih 30 tahun. Ya. Kalau anggota DPR RI pusat yang termuda masih ada umur 24 tahun. Tapi tingkat gubernur rasa-rasanya belum ada. Ada namanya Mu'adz bin Amr bin Jamuh dan Muawidh bin Afra. Ada yang mengatakan Mu'adz dan Muawidh ini adalah adik kakak, adik kandung dari Amr bin Jamuh orang tuanya. Dan Amr bin Jamuh adalah
sepupu atau ipar daripada Abdullah bin Amr, yaitu ayah dari Jabir bin Abdullah. Nah, Mu'adz bin Mu'awwidh, masing-masing itu usianya 13 tahun, Mu'adz 13 tahun dan Mu'awwidh 14 tahun. Mereka, ya, di tangan mereka Amr bin Jamuh masuk Islam. Nah, kisahnya tentu panjang, saya tidak akan bahas di sini. Tapi seorang anak kecil yang bisa membuat ayahnya masuk Islam dengan permainan logikanya anak kecil. Jadi kisah singkatnya, Amr bin Jamuh ini punya berhala, namanya berhala Manat, ya. Berhala Manat di rumahnya disimpan. Kemudian setiap malam dua anaknya ini masuk ke rumah itu, ke tempat persembahan sembahyangnya si Amr bin Jamuh. Kemudian dirampas patung itu, kemudian dibuang ke tempat sampah. Ya. Tiap malam begitu, tiap pagi dicari, mana Tuhan saya? Kemudian dia cari-cari, ketemu di tempat sampah. 3 hari berturut-turut begitu, sampai pada akhirnya Amr bin Jamuh kemudian bilang sama Tuhannya, wahai Tuhan, Anda kan Tuhan. Kalau Anda kuat, Anda lindungi diri sendiri saja, saya sudah tidak mau lagi. Ini saya modalin Anda kampak. Maka kapak itu dikalungkan di leher si patung tersebut. Dia bilang, wahai Tuhan, Anda silahkan lawan sendiri, saya udah nggak mau lagi terlibat. Kalau memang betul Anda Tuhan, Anda punya kekuatan, silahkan lawan. Akhirnya pada malam harinya, Mu'adz dan Mu'awwidh juga masuk lagi ke tempat persembahan itu, tempat sembahyangnya bapaknya itu. Dicuri lagi, kemudian sekali ini dia kalungkan, ya, di bangkai seekor anjing. Bangkai seekor anjing. Kemudian besok paginya dicari, dan saat itulah kemudian Amr bin Jamuh mengatakan, oh berarti Anda bukan Tuhan. Aku bersaksi Tuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya umur 13-14 tahun bisa menaklukkan logika orang tua dalam hal ketuhanan. Ini kan luar biasa. Dan dalam usia 13-14 tahun juga, yang luar biasa adalah dalam perang Badar, ya, kedua sahabat yang mulia ini mengincar, ya, nanya sama sahabat-sahabat senior itu, yang mana Abu Jahal? Dari sejak awal perang Badar dimulai, yang mereka cari mana Abu Jahal. Bayangkan umur 13 dan 14 tahun mencari Abu Jahal, sang jenderal gitu ya, jenderal pasukan kafir. Jenderal pasukan kafir Quraisy Makkah. Jadi fokusnya dalam perang Badar hanya mencari Abu Jahal saja. Dan atas izin Allah, anak kecil tanda petik ya, 13-14 tahun, dengan cekatannya, dengan gesitnya, dengan keberaniannya, mampu menjatuhkan Abu Bakar dan membunuh Abu Bakar. Ini luar biasa. Ya. Kemudian ada Talha bin Ubaidillah. Ya. Usia 16 tahun, beliau masuk Islam, dan pada perang Uhud ketika beliau usia 18 tahun, ya, ketika kurang lebih usianya masih belasan tahun itu, beliau menjadi tameng hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kaum muslimin sudah dalam porak-poranda, kemudian hanya tersisa sekitar 6 sahabat saja yang bersama dengan Nabi di Bukit Uhud, maka salah satu tameng hidupnya adalah Talha bin Ubaidillah. Dalam sirah diceritakan bagaimana beliau sampai terluka dengan 70 luka dalam tubuhnya itu, dan beberapa jarinya putus karena menangkis dan menepis anak-anak panah yang menghujani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi mengatakan, kalau kalian mau melihat orang yang syahidul hayy, orang yang mati syahid tapi masih hidup, lihatlah Talha. Sekujur tubuhnya penuh luka, ya, sangat mustahil bisa hidup, tapi Allah masih berikan kesempatan dan karunia Talha untuk hidup. Sosok yang kemudian menjadi tidak rela nabinya terluka, ya. Sosok yang kemudian menjadi tidak rela nabinya kemudian terancam nyawanya, maka beliau lebih memilih untuk beliaulah yang terluka dan beliaulah yang harus mengorbankan nyawanya. Dan saat itu, ya, beliau berbaiat untuk mati demi Rasul sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud. Ini kisah yang luar biasa kalau kita lebih detil lagi menceritakan bagaimana sisi heroisme, ya, aksi-aksi heroik Talha dalam perang Uhud, ya. Mungkin butuh satu kajian tersendiri, tapi luar biasa. Sampai disebut sebagai elangnya medan Uhud, ya. Elangnya medan Uhud, dengan mata tajam sorotannya itu, dia menyasar siapapun yang ingin melukai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada ampun bagi
bagi mereka yang ingin menyukai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang seringkali kita dengar tentang Muhammad Al-Fatih. Anak dari Sultan Murad II, dia namanya Mehmed, ya, Sultan Mehmed II. Lahir tahun 1432 ya, 1432, dan saat tahun 1453, saat beliau berusia 21 tahun tepatnya, atau ada yang mengatakan 22 tahun, atas izin Allah beliau bisa menaklukkan Konstantinopel, ya, ibu kota Romawi Timur, ya, ibu kota Bizantium. Padahal saat itu semua jenderal-jenderal besar, ya, sudah putus asa gimana cara menaklukkan benteng yang sangat sulit ditembus, sangat sulit untuk bisa dijatuhkan, sangat sulit untuk kemudian bisa diterobos, karena perlindungannya luar biasa. Dari laut, dari darat, rantai-rantai yang kemudian ya dipasang dan terpasang besar-besar, kapal-kapal pun tidak bisa lewat. Tapi kemudian akal sehat kita mungkin tidak bisa juga menangkap bagaimana seorang Muhammad Al-Fatih bisa memiliki ide harus menaikkan kapal-kapal tersebut ke atas bukit atau ke atas gunung. Yang saat ini mungkin kalau itu dilakukan tidak akan bisa dilakukan oleh siapapun untuk kedua kalinya. Siapa yang bisa melakukan itu saat ini? Ya, dengan sosok-sosok anak muda yang kualitasnya belum seperti Muhammad Al-Fatih misalnya. Kemudian juga dalam usia ya 22 tahun beliau diangkat menjadi amir selama 17 tahun, dari 1454 ya sampai kurang lebih 1469 ya. Jadi sekitar 15 atau 17 tahun. Setelah itu menjadi gubernur, ya, menjadi penguasa, ya, kurang lebih sampai 20 tahunan. Artinya diawali dengan kisah heroisme, kepahlawanan, penaklukan, maka Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang ini, ya, Muhammad Al-Fatih sebagai orang-orang yang dipercaya oleh Allah memberikan kemaslahatan yang besar kepada umat. Kemudian juga ada Abdurrahman An-Nasir. Abdurrahman An-Nasir kalau misalnya teman-teman semua searching misalnya, maka akan menjumpai nama lainnya adalah Abdurrahman III ya, atau Abdurrahman Ats-Tsalits. Ya, kenapa disebut Abdurrahman An-Nasir? Karena An-Nasir artinya penolong. Kalau Muhammad Al-Fatih, Al-Fatih namanya artinya adalah penakluk. Ya. Abdurrahman An-Nasir, An-Nasir ini gelarnya, penolong. Sebab apa? Sebab saat usianya 21 tahun, ya, beliau yang menyelamatkan Andalus, dan pada eranya Andalusia mencapai puncak kejayaannya. Ya, beliau menjadi gubernur Cordoba saat itu, ya, saat usianya baru 21 tahun. Ya, dalam masa pemerintahannya yang juga terhitung lama sampai kurang lebih 19 tahun, ya, berarti kalau di Indonesia 4 kali periode pemilu gitu ya. 4 kali periode beliau sebagai gubernur, dia di Cordoba, kemudian beliau mendeklarasikan sebagai khalifah yang kemudian bertempat atau berpusat di daerah Cordoba dengan luas kekuasaannya atau luas istananya sampai 5 hektar. Dia buat kerajaannya, istananya di sana. Dan saat itu hanya ada 3 kekhalifahan besar, ya, kekhalifahan Abbasiyah masih ada, dan kemudian beliau sebagai keturunan Umayyah atau dinasti Umayyah mendirikan kekhalifahan baru di Cordoba. Dan berikutnya adalah kekhalifahan Fatimiyah di Tunisia, ya, di Afrika Utara. Beliau mendeklarasikan diri sebagai khalifah saat itu. Dan usianya masih kurang lebih 21 tahun atau 22 tahun. 5 tahun pertama, ya, sains di Spanyol, di Andalusia itu bangkit luar biasa. Ya, beliau termasuk orang yang kalau kita lihat track recordnya, kalau kita lihat ceritanya, adalah yang menguasai matematika, kemudian juga menguasai bahasa, ya, kemudian menguasai teknologi dan menguasai ilmu perang. Sebagaimana Muhammad Al-Fatih, ya, tercatat dalam sejarah beliau menguasai dalam usia yang baru 22 tahun menguasai 6 bahasa. Ya, menguasai kemudian ilmu sains, menguasai kemudian ilmu perang dan taktik peperangan. Jadi anak-anak muda yang disiapkan adalah anak-anak muda yang dalam usia itu ternyata punya luar biasa kapasitas, yang kapasitasnya bukan hanya untuk mengurusi 1-2 umat, ya, tapi mengurusi seluruh umat. Yang kapasitasnya bukan hanya mengurus 1-2 RT, tapi mengurusnya adalah satu bangsa.
Yang terakhir adalah ada nama Muhammad Al-Qasim. Muhammad Al-Qasim ini menarik lagi, ya. Karena pada usia 17 tahun sudah jadi jenderal perang, ya, menaklukkan India, namanya Perang Sind, SINDH, ya, Perang Sind, yang saat itu dinasti Umayyah itu pengen menaklukkan India. Sebab apa? Ini orang India, ada kaum muslimin di India itu laki perempuannya dipenjara, kapal-kapal dagangnya itu disita, kemudian dirampas. Akhirnya dari pusat pemerintahan dinasti Umayyah diinstruksikanlah bahwa kawasan India harus ditaklukkan, karena mereka ini kalau tidak ditaklukkan akan semakin merajalela kezalimannya. Diutuslah anak muda, diangkatlah namanya Muhammad Al-Qasim ini, dan atas izin Allah, ya, India takluk di tangan seorang anak muda berusia 17 tahun. Kemudian kalau kita lihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, kalau saya boleh bagi dua saja, ya, pembelajaran rentang usia itu, Nabi dikatakan antara usia 12 sampai 15 tahun dan antara usia 16 tahun sampai 21. Kalau 12 sampai 15 berarti usia anak SMP. Kalau 16 sampai 21 adalah usia anak SMA dan usia anak kuliah. Apa kisah dan pembelajaran yang Allah tanamkan kepada Nabi di dua rentang usia ini? Ternyata yang pertama, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam saat usia 12 sampai 15 tahun itu, peran yang beliau jalankan adalah sebagai seorang penggembala. Makanya kata Nabi, tidaklah seorang nabi diutus kecuali Allah utus dia sebagai seorang penggembala. Ya, semua nabi adalah penggembala. Ternyata dalam menggembala itu inti dari kenapa Allah menghadirkan episode pada kehidupan Nabi sebagai seorang penggembala, artinya Allah menanamkan leadership, kepemimpinan. Ya, ilmu tentang memimpin, ilmu sebagai seorang pemimpin, ilmu berkomunikasi, ilmu mengendalikan, ilmu berempati, ya. Dan saat itu Nabi belajarnya dari apa? Dari menggembala kambing atau menggembala domba. Saya pernah kemudian berdiskusi, komunikasi dengan salah seorang penggembala yang dia cerita, Ustaz, kalau jadi penggembala kambing ini luar biasa. Kenapa? Karena ternyata suara kambing itu beda-beda, walaupun sama-sama embek, tapi ternyata embeknya itu beda. Antara embek si kambing ketakutan, antara embek si kambing minta makan lapar, antara embek si kambing minta kawin, beda Ustaz katanya. Berarti kan belajar dari kambing itu, belajar bagaimana memahami suara. Kalau jadi seorang pemimpin, maka harus tahu bagaimana suara rakyatnya, suara orang yang dipimpinnya. Dia harus bisa meresapi, ya, nada-nada suara itu. Dia harus meresapi vibrasi suara itu. Dia harus meresapi intonasi suara itu. Sehingga dia tahu ini suara rakyatnya kelaparan, suara rakyatnya kemudian minta dicarikan pekerjaan, suara rakyatnya kemudian karena terjepit susahnya kehidupan, atau suara apa ini? Ya. Nah, itu belajar dari seorang gembala. Dan kalau kita lihat seorang penggembala itu tidak pernah seorang penggembala menggembala dengan posisi di depan. Namanya penggembala kambing kalau di tanah lapang itu, di padang rumput, dia menggembalanya, kambingnya di depan, dianya di belakang. Maka sebagai seorang pemimpin, kecuali dalam sholat, sejatinya mereka adalah orang-orang yang paling terbelakang dan memastikan semua yang dipimpinnya harus maju. Ya. Bagaimana bisa memastikan? Maka dia harus mengontrolnya dan melihatnya dari belakang. Kalau pemimpin ada di depan, dia asik jalan sendiri, tapi kemudian warganya, rakyatnya ada di belakang, dia tidak bisa memastikan apakah rakyatnya ikut bersama dia, siapa yang keluar dari barisan, siapa yang tidak ikut berjalan dan melangkah, siapa yang ketinggalan barisan. Tetapi kalau di belakang, dia akan bisa melihat siapa yang keluar barisan akan dimasukkan lagi ke dalam, siapa yang tertinggal akan disuruh berangkat kembali dan melanjutkan perjalanan, siapa yang kemudian kecapean, keletihan akan dibawa untuk bisa tetap berjalan. Ini belajar dari kepemimpinan, leadership, dari peran yang Allah hadirkan kepada kehidupan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang penggembala. Atau kemudian di usia 16 tahun sampai 19 tahun atau sampai 21 tahun. Apa yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW? Ternyata peran yang Nabi jalankan pada rentang usia itu adalah sebagai seorang pedagang, sebagai seorang pengusaha. Ya, ternyata dua saja, tentang leadership dan tentang kemudian entrepreneur, ya, tentang kepemimpinan dan tentang kewirausahaan.
ya, agar yang dicetak adalah sebagai seorang pemimpin yang secara politik, ya, secara politis dia bisa menguasai dan melayani, tapi secara kemudian ekonominya pun dia tidak mengemis-ngemis. Dia sebagai pengusaha yang telah mandiri, sebagai orang yang tidak bisa dipengaruhi nanti kebijakan politiknya. Karena permasalahan kepemimpinan itu kadang-kadang kita bisa jumpai ketika ada perselingkuhan antara ya penguasa dengan pengusaha. Penguasa dicetaknya dengan ilmu leadership, pengusaha dicetaknya dengan ilmu ya entrepreneur gitu. Nah, kalau sudah pengusaha dan penguasa berselingkuh dalam hal kemaksiatan, berselingkuh dalam hal kemudian menyebarkan kemungkaran, maka yang terjadi bukan melayani dan melindungi serta mengayomi masyarakatnya atau siapa yang dipimpinnya, malah justru yang dihadirkan adalah banyak kemudaratan kepada mereka. Nah, siapa bilang Nabi tidak kaya? Ustaz, katanya ada doa Nabi itu minta dihidupkan miskin, dimatikan miskin. Iya, tapi jangan lupa bahwa Nabi SAW ketika melamar Siti Khadijah, usia beliau 25 tahun, tapi maharnya adalah 100 ekor unta. Kalau satu ekor unta harganya paling murah 30 juta saja, ya 30 juta dikali 100 berapa? Sudah 3 miliar. Ya. Siapa anak muda zaman sekarang yang usia 25 tahun dia menikah, maharnya sampai 3 miliar? Itu kalau untanya harga 30 juta. Sedangkan unta-unta yang dijadikan maharnya Nabi, unta-unta yang bagus-bagus. Ya, kalau kita lihat unta yang baik sekarang sekitar 50 sampai 70 juta harganya, berarti kisaran sekitar 5 miliar. Ya, mahar yang Nabi SAW berikan kepada Sayyidatina Khadijah. Siapa anak muda zaman sekarang umur 25 tahun yang melamar anak gadis, ya, atau melamar seorang janda umur 40 tahun misalnya Siti Khadijah, atau melamar seorang perempuan untuk dinikahinya dengan mahar ya sekitar 5 miliar rupiah. Saya pun tidak sampai sebanyak itu. Ya, apalagi ya baru lulus dari Mesir waktu itu kan, uang juga nggak seberapa. Tapi ini pelajaran, hikmah dan ibrah yang bisa kita ambil tentang bagaimana sosok Nabi sebagai seorang pemimpin terbina saat usia 12 sampai 15 tahun, sebagai seorang pengusaha terbina, bisnisnya pun ekspor impor, ya, bawa barang dari beli barang dari Yaman, beli barang dari Syam, kemudian dibawa ke Mekah, bawa barang dari Mekah dijual ke Yaman, dijual ke Syam. Itulah yang Allah katakan dalam surat Quraisy, ila fi Quraisy ila fi rihlat asy-syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait, dan seterusnya. Ini gambaran anak muda semua yang saya ceritakan, mereka yang di bawah 22 tahun. Dan saya husnuzon, berbaik sangka bahwa yang hadir di sini ya sebagian besarnya adalah yang usianya masih di bawah 22 tahun. Pertanyaannya adalah kenapa mereka bisa seperti itu? Kalau kita tadi mendengar 2 ayat dalam surat Al-Kahfi yang dibacakan itu, bisa kita lihat rahasia yang Allah kasih dalam surat Al-Kahfi ayat 10 dan ayat 13. Dan inilah juga nasihat-nasihat, misalnya nasihat Al-Hajjaj, gubernur Damaskus atau Syam, ketika memberikan nasihat kepada Abdurrahman An-Nasir, ya, kepada Muhammad Al-Qasim. Bagaimana juga nasihat Umar bin Khattab kepada Sa'ad bin Abi Waqqas saat mau menaklukkan atau saat mengirim pasukan ke Syam atau ke Persia dalam perang Qadisiyah. Apa sih rahasianya? Ternyata yang pertama adalah mereka anak muda, id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana. Mereka berdoa. Apa sih doanya anak muda itu? Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Doanya anak muda adalah, ya Allah, bukan minta kerjaan, bukan ya Allah minta beasiswa, bukan ya Allah minta jodoh, bukan. Anak muda doanya apa? Atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikan, karuniakan, datangkan, sampaikan kepada kami rahmat dari sisimu. Wa hayyi lana min amrina rasyada, dan bekali diri kami dengan kapasitas yang semuanya berada dalam bimbinganmu, semuanya berada dalam rusdan, ya, dalam rusdun, dalam bimbingan, dalam pengayoman, dalam kemudian pengasuhan, dalam petunjuk, rusd, ya, dalam kemudian pengarahanmu, ya. Semua yang aku lakukan ya Rabb sebagai anak muda, senantiasalah bimbing aku, arahkan aku, ayomi aku, tunjukkan aku jalannya, ya, dan semua ya Allah
bekali aku dengan kapasitas-kapasitas tersebut. Hayyi, ya, membekali, mempersiapkan. Berarti masa muda adalah masa persiapan, masa membiasakan, ya, masa kemudian mengasah kapasitas. Untuk apa? Karena usia pasca 25 sampai 40 tahun yang dilakukan Nabi SAW adalah berkontribusi real di tengah masyarakat untuk kemudian mendapatkan posisi, kedudukan, dan Allah Subhanahu wa taala memilih usia Nabi saat menjadikannya sebagai Nabi adalah usia 40 tahun. Usia saat sudah selesai urusan leadershipnya Nabi, usia saat sudah selesai usia bagaimana Nabi belajar sebagai pengusaha, usia yang sudah selesai bagi Nabi saat kemudian Nabi memiliki track record yang baik mengabdi di tengah-tengah masyarakat selama 15 tahun sejak usia 25 sampai 40 tahun. Berarti tiga rentetan perjalanan usia Nabi sebagai anak muda adalah usia melatih diri sebagai seorang pemimpin, melatih diri sebagai pengusaha, dan berkontribusi nyata di tengah-tengah masyarakat. Itulah 3 rentang usianya. Dan itu ada dalam satu doa yang Allah simpulkan dalam surat Al-Kahfi ayat 10, "Wahayyi lana min amrina rasyada." Ya Allah, bekali dari diri kami atas semua urusan dan perkara kami, atas semua aktivitas kami. Bekali kami dengan kapasitas yang semuanya berada dalam bimbingan dan arahan serta petunjuk darimu. Inilah doanya anak muda. Kemudian Al-Kahfi 13. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq." Kami kisahkan kisah-kisah mereka itu dengan kebenaran semuanya. Sebagaimana saya kisahkan ini, semua kisah ini benar, bisa dicek kebenarannya, bisa dibaca rujukannya, bisa dibaca kemudian sirahnya, bisa dipelajari kemudian riwayat-riwayatnya. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Semua kisah ini kami beritakan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan kebenaran, dengan terang benderang, dengan apa adanya. Bahwa mereka innahum fityatun adalah anak-anak muda. Innahum fityatun, anak-anak muda. Yang apa? Amanu, mereka bersumpah beriman kepada Allah. Jadi sumpahnya anak muda adalah pertama beriman kepada Allah. Bersumpah untuk menjalankan, mengaplikasikan nilai-nilai keimanan itu. Amanu bi rabbihim, bersumpah untuk membuktikan iman kepada Tuhannya. Bersumpah untuk kemudian mengimplementasikan keimanan tersebut dalam kehidupan nyata. Bersumpah untuk kemudian wafatnya pun dalam kondisi iman. Amanu bi rabbihim. Nah, kalau sudah bersumpah dengan keimanan, karena kita iman itu adalah asyhadu an la ilaha illallah, dia persaksian dan dia persumpahan. Ya, persumpahan dengan Allah. Ya. Nah, kalau kita sudah berkomitmen dengan sumpah kepada Allah tersebut, maka wazidnahum huda. Allah lah yang kemudian akan menambahkan petunjuk-petunjuknya dan petunjuk-petunjuknya. Sehingga anak muda umur 22 tahun Muhammad Al-Fatih dikasih petunjuk sama Allah, menaklukkan benteng besar yang sulit ditaklukkan oleh para jenderal-jenderal besar, ya, yaitu dengan cara menyeret ya kapal-kapal besar harus naik gunung dan melewati bukit. Dari mana petunjuk itu datang? Dari mereka yang bersumpah ingin membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sumpahnya pemuda muslim adalah sumpah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, paling tidak dalam hadis Abu Hurairah, hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 660, riwayat Muslim hadis nomor 1031. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada 7 golongan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada hari mahsyar, hari dibangkitkan itu, dia akan mendapatkan naungan, ya, saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan naungan ini mereka akan terlindungi dari sengatan dan teriknya matahari yang didekatkan sedekat-dekatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan terselamatkan dari sakitnya menunggu dan lamanya menunggu di padang mahsyar. Nah, 7 golongan tersebut, satu di antara 7 itu, dan hanya satu-satunya Nabi menyebutkan kata anak muda. Ya, di situ yang pertama ada imamun adil, imam yang adil, nomor 1. Nomor 2-nya Nabi langsung menyebut syabun, anak muda. Nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuhnya kemudian dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak muda yang memang dari sejak awal ditumbuhkan, ya, didekatkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanamkan nilai-nilai beribadah kepada Allah, nilai-nilai ta'abbud, nilai-nilai kemudian ubudiyahnya. Ya, bagaimana kemudian tentang
penanaman sholatnya, bagaimana kemudian tentang kontribusi hartanya, bagaimana tentang solidaritas persaudaraan sesama kaum musliminnya, bagaimana kemudian perasaan untuk berempati kepada isu-isu kemanusiaan secara menyeluruh, bagaimana kemudian hidup tentang memberikan banyak manfaat kepada sebanyak-banyaknya umat manusia. Mereka yang dibangun narasi-narasi kehidupannya adalah tentang hidup adalah dalam rangka beribadah, dan anak muda yang tumbuh dalam beribadah, anak muda yang biasa ditumbuhkan dan ditumbuh kembangkan ya dalam nuansa-nuansa ibadah, apapun aktivitas yang dilakukannya adalah dalam rangka ibadah, orientasinya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah, dan tidak ada satupun aktivitasnya kecuali aktivitasnya dikaitkan dengan ibadah kepada Allah. Nah, anak-anak muda seperti inilah yang punya kekuatan dan energi yang besar, yang kalau ini kemudian berkolaborasi satu dengan yang lain, maka jangan salahkan satu ketika nanti terjadi gelombang ya energi besar dari sekian banyak anak-anak muda yang berkolaborasi dalam kebaikan, yang mereka mendapatkan petunjuk dari Allah, yang mereka kemudian mendapatkan atau membuktikan keimanannya dan sumpah keimanannya kepada Allah. Anak-anak muda yang mereka dalam doanya meminta kepada Allah diberikan rahmatnya, anak-anak muda yang mereka dalam doanya meminta agar Allah senantiasa memberikan bimbingan dan membangunkan kapasitas dan menyiapkan semua kapasitas dalam rangka menyongsong masa depan yang lebih baik kepada mereka. Inilah sosok-sosok anak-anak muda yang pernah tercetak ya dalam sejarah tinta emas peradaban kaum muslimin, dan tugas kita adalah menghadirkan kembali. Karena janji Nabi dan janji Allah Subhanahu wa taala adalah pasti. Tatkala Allah mengatakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari itu kami pergilirkan pada umat manusia seluruhnya, kami gantikan ya satu demi satu, kami pergilirkan peradaban demi peradaban, dan pada saatnya peradaban itu akan kembali kepada kaum muslimin, kejayaan itu akan kembali kepada kaum muslimin ya, sebagaimana Nabi mengatakan bahwa umat Islam, umatku akan menjalani 5 fase, dan 5 fase itu, fase yang terakhir adalah ya fase kembali umat Islam mendapatkan kejayaannya tatkala dia berdiri dan berjalan di atas manhajnya kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah manhaj kenabian, minhajun nubuwah, minhajur risalah yang ada pada para sahabat yang pernah ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau kemudian orang-orang pilihan, orang-orang luar biasa, para penakluk, para pemenang-pemenang yang ada di zaman-zaman setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan di zaman sebelum kita. Ini yang bisa saya sampaikan ya pada pertemuan kali ini. Ya, kalau ada yang salah mohon dimaafkan, yang benar sejatinya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya juga mohon izin kalau ada suara-suara yang kurang nyaman, karena memang sedang di mobil, sedang di perjalanan. Ya, mau tidak mau sedang melipir sejenak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa membuat hati kita tergugah, membuat langkah kita terpacu, membuat mata kita kemudian melihat, membuat kemudian iman kita tidak goyah, membuat solidaritas kita kemudian terbangun, membuat solidaritas kita kemudian terjalin. Dan itulah langkah-langkah yang harus dipersiapkan untuk menjemput anak-anak muda, dan mudah-mudahan salah satu diantaranya adalah kita. Kalaulah ada 1000 anak muda yang bisa membangkitkan kejayaan umat Islam, semoga kitalah salah satunya. Kalaulah ada 100 anak muda yang bisa membangkitkan kejayaan kaum muslimin, mudah-mudahan kita adalah salah satunya. Kalaulah ada 10 anak muda yang bisa menggoncangkan dunia, mudah-mudahan kita adalah salah satunya. Tapi kalau hanya ada 1 anak muda yang bisa menggoncangkan dunia, mudah-mudahan itu adalah kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Azam yang telah menyampaikan materi. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Selanjutnya sesi tanya jawab. Pasti teman-teman sudah mempunyai banyak pertanyaan yang akan diajukan kepada Ustadz Azam terkait tema kita, yaitu kisah hebat pemuda Islam. Yang ingin bertanya bisa langsung unmute atau ketik di kolom chat ya teman-teman. Nanti di akhir acara akan ada door prize sebanyak 3 hadiah untuk pertanyaan menarik. Boleh yang mau bertanya?
Saya izin bertanya. Boleh, Witan Daruzati ya? Silahkan. Iya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witan Baru dari Bapika Kepelawatan tingkat 2. Izin bertanya, Ustaz. Silakan. Jadi, apa yang harus dilakukan pemuda Islam zaman sekarang dalam berperan membangun masyarakat yang berakhlak? Jangan di WA, BDD lagi di pasar. Orang lagi ngejum. Sekarang tolong dimatiin ya, di-mute. Sekali doang. Kepada Revianisa Seren tolong di-mute dulu ya. Ya, Baik, langsung jawab atau gimana? boleh Pak, boleh Ustadz, boleh dijawab, langsung dijawab saja. Baik. Yang pertama adalah apa yang bisa kita kontribusikan, apa yang bisa kita kontribusikan. Maka pertanyaannya adalah, kalau kita lihat pepatah orang Arab mengatakan faqiru syai'i la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa nggak mungkin bisa berkontribusi. Ya. Kalau saya pengen memberikan sedekah 1 juta, maka saya harus punya uang 1 juta. Kalau saya ingin berkontribusi dalam rangka memperbaiki akhlak, maka kita harus terlebih dahulu memperbaiki akhlak kita. Karena akhlak bukan sesuatu yang dibicarakan, tapi akhlak adalah sebuah tampilan, perwajahan. Dia adalah etalase peradaban kaum muslimin, sehingga yang menilai bukan diri kita. Sebagaimana Rasulullah SAW dikenal sebagai orang yang Al-Amin. Yang ngasih gelar Nabi Al-Amin siapa? Bukan Nabi. Nabi bukan mengatakan saya lah orang yang Al-Amin, saya adalah orang yang amanah. Tidak. Nabi tidak mengatakan bahwa dirinya adalah sebagai orang yang jujur. Bahkan Abu Bakar tidak mengatakan dirinya As-Siddiq, tapi yang memberikan gelar As-Siddiq adalah Nabi SAW, langsung dari Allah bahkan. Ya, Allah yang langsung memberikan gelar kepada Abu Bakar adalah huwa Siddiq. Dia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi akhlak yang terpatri, ya, akhlak yang kemudian terinternalisasi, dia dimasukkan dalam relung jiwa kita, dia terrefleksi dalam sebuah aktivitas nyata, dalam tingkah laku dan perbuatan yang nyata, maka akhlak itulah yang kemudian akan, kalau saya membahasnya, beresonansi. Dia akan beresonansi, bisa memperbaiki akhlak yang lain. Jadi kalau kita ingin berkontribusi dalam memperbaiki akhlak, pertama adalah kita harus punya akhlak yang baik dulu. Kita mau bilang kepada orang, "Weh, jangan bohong." Tapi kitanya ketahuan sama orang suka bohong. Kita bilang sama orang, "Weh, jangan suka misalnya curang." Tapi kita kalau lagi ujian masih suka curang, contek-contek misalnya. Kita yang kalau misalnya bilang sama orang, "Jangan suka ngomongin orang," ya. Itu ghibah, itu misalnya perbuatan yang dilarang sama Rasul, tapi kita masih suka ngomongin orang misalnya. Sehingga akhlak itu bukan kata-kata, akhlak adalah refleksi dan aksi nyata yang bisa kita tampilkan selama kita bisa memunculkannya dari dalam. Dia bukan lip service, dia bukan kamuflase, dia bukan tipu daya, dia bukan corak dan warna, tapi murni dia nilai yang tertanam dalam hati. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aku tidaklah diutus kecuali semata-mata untuk memperbaiki akhlak." Karena dalam fase Makkah, dakwah Nabi di Makkah kan 2 saja yang dibenerin. 2 saja inti sari daripada dakwah Nabi. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah akhlak. Dan antara akidah dan akhlak adalah penanaman nilai-nilai internal. Penanaman nilai-nilai intrinsik. Iman ditanamkan dalam jiwa, akhlak pun ditanamkan dalam hati. Kalau itu sudah terpatri, sudah tertanam, maka yang lahir adalah aktivitas ibadah dan muamalahnya, amaliyah zahirnya pun akan menyertai, pun akan senada dan seirama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, apakah tadi yang bertanya sudah paham apa yang disampaikan oleh Ustadz Azam? Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya, sudah cukup jelas.
Selanjutnya ya Ustadz, ini ada pertanyaan dari Asrun. Dia ingin bertanya, apa Pak Ustadz izin bertanya yang telah disampaikan tentang peperangan Islam pada zaman dahulu, apakah yang harus dilakukan sebagai pemuda Islam pada zaman Islam jika dalam suatu peperangan itu, apakah peperangan tersebut harus dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja, Ustaz? Jika ada umat non-muslim yang mengikuti peperangan Islam tersebut, lalu umat non-muslim itu wafat, apa itu disebut mati syahid? Baik. Makna syahid adalah salah satunya menyaksikan syurga. Jadi orang yang mati syahid itu Allah berikan keistimewaan, mereka saat matinya itu Allah saksikan kepada mereka, Allah perlihatkan surga. Sedangkan orang kafir tidak akan pernah masuk surga. Ya, maka mana mungkin Allah perlihatkan surganya? Ya, bahkan mendekati dan mencium baunya pun tidak. Maka jelas orang kafir kalau mati maka tidak mungkin disebut sebagai mati syahid. Nah, adapun kalau misalnya orang muslim dan orang kafir berkolaborasi membela, berperang, pernah terjadi. Karena di saat perang di Madinah, perang Khandaq, kan kesepakatan Nabi dalam piagam Madinah, dalam kemudian memorandum MOU-nya dengan orang-orang Yahudi adalah untuk sama-sama membela Madinah. Ya, kalau Madinah diserang, kita sama-sama membela. Anda Yahudi, kami Muslim, ya. Anda dari Bani Nadir, Anda Bani Qainuqa, Anda Bani Quraidah, Anda Yahudi, kami Muslim. Tapi kalau negara kita diserang, kita harus sama-sama membela. Jadi mungkin nggak orang kafir dengan orang Muslim satu soft dalam perang? Bisa jadi, bisa terjadi. Selama kepentingannya adalah sama-sama membela bangsa, membela negara, dan seterusnya. Tapi kalau sudah bahasanya adalah membela agama, maka tidak mungkin, kecuali peperangannya adalah ya yang Muslim di satu soft, ya yang kafir di soft yang berbeda. Itulah yang Allah katakan, id antum bil udwatil dunya wa hum bil udwatil quswa warrakbu asfala minkum. Ingat gak waktu perang Badar, kalian ada di satu bukit yang sebelah sini lebih dekat, dan mereka ada di bukit yang jauh, dan di antaranya ada lembah yang rendah. Kalau perangnya sifatnya agama, mempertahankan kehormatan, membela kehormatan, kemudian menegakkan kalimat Allah dan seterusnya, maka tidak ada yang bisa memisahkan kecuali harus membedakan mana saf yang muslim, mana saf yang kafir. Tapi kalau sifatnya adalah membela kepentingan agama, ya itu pun bisa terjadi. Orang kafir ikut perang bersama kaum muslimin dilarang? Tidak. Tapi kalau dia mati, maka matinya tidak termasuk mati syahid. Itu saja yang membedakan. Ya. Kalau peperangannya boleh, kalau kepentingannya sama boleh ikut gabung, ya menjadi pasukan, asal pemimpinnya adalah kaum muslimin. Di zaman itu ya yang mimpin Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lain. Ekspansinya pasukannya ada yang non muslim, yang mati, yang muslim jadi syahid, yang non muslim jadi tidak syahid namanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, bagaimana Asrun? Apakah sudah jelas yang disampaikan oleh Ustadz Adam? Alhamdulillah jelas. Oke, apa ada yang ingin bertanya? Terima kasih ya Pak Ustadz. Sama-sama. Untuk partisipan, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bisa langsung bertanya atau bisa lewat meeting chat ya. Kalau tidak ada, saya akan tutup acara sesi tanya jawab ini. Siti Habibah. Pak Ustadz, mohon maaf, ini ada pertanyaan dari Siti Habibah. Saya bacakan terlebih dahulu ya Pak Ustadz. Silakan. Kalau Tuhan menciptakan ini semua, alam yang bagus ini, Tuhan menciptakan tumbuhan yang sangat indah dan bagus, dan bermacam-macam tumbuhan. Kenapa Tuhan menciptakan itu, tapi ujung-ujungnya dihancurkan oleh Tuhan sendiri? Seperti itu Ustaz. Tolong dijawab. Baik. Pernah bertanya kepada anak kecil ketika dia nyusun mainan, habis itu dia hancurkan lagi, apa jawaban anak kecil?
Kita anak kecil kita ajak dia bikin mainannya, kita susun legonya, kita bagusin gitu kan. Habis itu lakukan sama anak kecil apa? Dihancurin lagi kan? Seneng nggak dia ngancurin? Seseneng itu dia menghancurkan, seseneng itu dia kemudian mengawalinya ketika membuat pertama kali dia senang, menghancurkan pun juga dia senang. Nggak ada anak kecil kemudian ketika hancurin dia misalnya nangis gitu, nggak. Kalau benar-benar dari keinginan dalam dirinya, dia ketika bermain-main dengan itu dia senang. Ya. Tapi ada apa di balik setelah dia senang, tertawa, girang ketika habis menghancurkan mainannya? Karena bagi dia, oh habis ini berarti aku diajak main lagi untuk bisa menyusun ulang. Kenapa Allah membuat itu? Indah dunia ini, kemudian Allah hancurkan, gunung Allah pasang, kemudian Allah cabut lagi, langit Allah tinggikan, kemudian Allah runtuhkan, ya bumi Allah hamparkan, kemudian Allah gulung. Kenapa? Dalam Al-Quran dikatakan, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Karena ada hari di mana Allah akan bikin ulang lagi semuanya. Ya, Allah akan bikin langitnya yang baru, Allah akan bikin lagi buminya yang baru, semua tatanannya yang baru. Ya. Sehingga semua yang setelah setelah ada kehancuran, dibalik ada kehancuran, dibalik ada kemudian kehancuran, maka dibalik itu pasti ada sesuatu yang baru. Ya, kalau ada istilah mati satu tumbuh seribu, ya kita meyakini itu. Ya, apakah kita kemudian bersedih dengan kehancuran satu, padahal di balik kehancuran ada yang Allah persiapkan. Ketika Allah katakan fa inna ma'al usri yusra, kesulitan itu cuma satu, tapi jawaban dari kesulitan itu banyak. Ya, selalu Allah katakan di balik sesuatu itu pasti ada sesuatu yang lain. Di balik kesulitan ada kemudahan, di balik penyakit ada kesembuhan. Ya, di balik kemudian tangis ada tawa, di balik kehancuran ada penciptaan yang baru. Dan penciptaan yang baru kata Allah lebih mudah karena tinggal menyusun ulang saja. Dan penciptaan yang baru tidak sama dengan penciptaan yang pertama. Tapi kalau ditanya kenapa Allah begitu, saya tidak bisa jawab. Karena itu murni ilmu dan kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ditanya hikmahnya, rasa-rasanya kita bisa belajar dari anak kecil yang ketika dia menghancurkan mainan, menyusun mainannya dia senang, kemudian dihancurkan dia pun senang, karena dia menganggap bahwa setelah dia hancurkan dia bisa main lagi dan menyusun dari awal lagi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Ustaz, tadi pertanyaan dari Asrun. Untuk pertanyaan Siti Habibah sendiri, saya salah membacakan. Saya bacakan ulang ya Ustaz. Silakan. Saya Siti Habibah dari S1 Keperawatan, izin bertanya, bagaimana kita sebagai pemuda dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita? Bagaimana kita sebagai pemuda dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita? Ya. Keimanan kata para ulama, al-imanu yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan bertambah dengan seiring ketaatan yang kita lakukan, dan iman akan berkurang seiring dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Jadi kalau mau meningkatkan keimanan, jaga diri kita dalam ketaatan, jangan biarkan kita melakukan maksiat. Kalaupun kita melakukan maksiat atas kekhilafan kita, segeralah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Langsung ingat Allah, fastaghfaru li dzunubihim, langsung ambil air wudu, salat sunnah 2 rakaat, salat sunnah taubat namanya. Supaya iman kita kembali. Ya. Kemudian meningkatkan ketakwaan dengan apa? Ketakwaan ditingkatkan dengan amal soleh. Karena tidak ada satu ayat pun gitu ya tentang ketakwaan kecuali Allah kaitkan tentang amal soleh. Contohnya apa? Ayat puasa, kutiba alaikumusiyam, ujung-ujungnya la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa, yuk puasa. Ayat tentang haji, ya Al-Baqarah 197 juga sama. Perintah haji diakhiri dengan perintah takwa, wattaquni ya ulil albab, ya watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Kemudian ayat tentang hudanil muttaqin, Al-Baqarah ayat 2. Al-Quran petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang beriman kepada yang gaib, menegakkan salat dan membayar zakat. Jadi ayat-ayat takwa itu dikaitkan dengan amal saleh.
Jadi kalau mau meningkatkan takwa, tingkatkan amal soleh. Kalau mau tingkatkan iman, tingkatkan kemudian ketaatan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ada Ustadz, dua lagi ya Ustadz. Dari Fatur Malik Islam D3 Keperawatan 31. Pak Ustadz, apakah yang meninggal karena pembunuhan atau bunuh diri, apakah itu bisa disebut takdir Allah Ustadz? Ya, semua yang terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang terjadi di atas muka bumi Allah kecuali atas ketetapannya. Hanya saja, ketetapan Allah itu, kalau kita bikin rumus saya sederhana. Takdir itu kalau saya boleh analogikan seperti kalkulator. Ya, kalkulator. Kalau saya mau mencet angka 3, mau mendapatkan hasil 10, maka rumus kalkulator kan banyak. Bisa 10 tambah 0, bisa 9 tambah 1, bisa 8 tambah 2, bisa 7 tambah 3, bisa 6 tambah 4, bisa 10 kali 1, bisa 5 kali 2, ya kan? Bisa kemudian 11 kurang 1, bisa 20 bagi 2, bisa 30 bagi 3, bisa akar 100, hasilnya 10. Tapi rumusnya banyak. Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala kita mati. Tapi rumus kematiannya bisa macam-macam. Ada yang menempuh jalurnya dibunuh, ada yang kemudian menempuh jalurnya lagi sholat, ada yang menempuh jalurnya misalnya lagi naik haji, ada yang menempuh jalurnya lagi main futsal misalnya. Tapi rumusnya mati gitu. Ya. Rumusnya dia mendapatkan uang hari ini, dia mendapatkan pendapatan tiap bulannya misalnya 30 juta. Nah, bagaimana rumusnya itu? Ya, ada yang dia bekerja, ada yang dia berusaha, ada yang dia buka toko, ada yang rumusnya dia bikin konsultasi atau konsultan, ada yang rumusnya mungkin dia judi, ada yang rumusnya mungkin dia nyolong, ada yang rumusnya dia korupsi. Ya. Rumusnya disediakan sama Allah, tinggal kita mau milih yang mana. Ketika kita sudah dipilih, sudah ditentukan sama Allah hari ini dapatnya misalnya 30 juta, tinggal cari dengan cara yang halal, toh uang itu nggak akan kemana-mana. Karena yang akan ditanya nanti bukan berapa yang Allah kasih misalnya, bukan tentang kematian kita kenapa begitu dan begini, tapi apa yang kau lakukan dengan kematian itu, apa amal yang kau lakukan sehingga kau matinya begitu. Kenapa engkau matinya dibunuh? Apakah engkau pernah bunuh orang? Kenapa engkau matinya dibunuh? Apakah engkau pernah memfitnah orang? Kenapa engkau matinya dibunuh? Apa engkau pernah kemudian mencaci orang, menyakiti hati orang, dan seterusnya. Ya. Dan untuk masalah pembunuhan, tentu permasalahan dosa umat manusia pertama ya, pembunuhan. Dan darah adalah permasalahan yang akan menghambat orang masuk surga. Sebanyak apapun amal solehnya, kalau ada kaitannya pernah membunuh atau menumpahkan darah seseorang, akan terhambat masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Pertanyaan sudah cukup ya. Terima kasih kepada partisipan atas pertanyaan. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Terima kasih kepada Ustadz Azam yang telah memberikan ilmu-ilmunya pada kesempatan hari ini. Saya cukupkan untuk acara kajian bulan rutin pagi hari ini yang mengusung tema kisah hebat pemuda Islam. Untuk yang tadi bertanya, untuk yang tadi pemenang atau yang bertanya bisa diinfokan bisa hubungi Kayomi Nanda ya untuk pengambilan door prize. Selanjutnya acara pembacaan doa oleh saudara Ilham Taufik Ansani. Kepada Ilham saya persilahkan. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وكريمنا ومولانا محمد ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين آمين يا الله يا رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم
سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والتوفيق والهداية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وفهما زكيا وعملا صالحا مقبولا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih banyak kepada Ilham yang telah membacakan doa. Acara demi acara telah kita lalui. Akhirnya tibalah di penghujung acara. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan kesimpulan terkait materi yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Azam. Allah tidak akan mengutus pejuang kecuali anak muda. Allah akan memberikan ilmu keberadaan di usia muda. Di dalam Al-Quran terdapat salah satu surat yang membicarakan tentang arah anak muda, yaitu Al-Kahfi. Usia muda sangatlah berpengaruh dalam pembentukan bangsa dan negara yang kita peringati sebagai Hari Sumpah Pemuda, yaitu pemuda yang akan berjuang memperjuangkan dan memajukan negara. Terdapat contoh pemuda yang berperan dalam memperjuangkan Islam di zaman Rasul. Yang pertama Utsman bin Zaid, yang kedua Sa'ad bin Abi Wa'as, yang ketiga Al-Aram bin Abil Arqam, yang keempat Zubair bin Awwam, yang kelima Zaid bin Sabit, yang keenam Attab bin Usaid, yang ketujuh Mu'ad bin Amr bin Zamrud, yang kedelapan Talha bin Ubaidullah, yang kesembilan Muhammad Al-Fatih, yang ke-10 Abdurrahman An-Nasir, yang ke-11 M. Al-Qasim, dalam rentan umur 13-22 tahun. Salah satu pemuda itu adalah M. Al-Fatih. Pada usianya yang ke-22 tahun menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Zaitun Romawi Timur. Anak muda harus banyak berkontribusi dakwah
dalam segala hal dengan perbuatan yang berakhlak, mulia, senantiasa menjadi contoh manusia baik. Sekian kesimpulan dari, kurang lebihnya mohon maaf ya. Oh iya, sebelum saya tutup, dimohon kepada para hadirin untuk dinyalakan kameranya karena kita akan ada sesi foto bersama. Kepada operator, dimohon bantuannya dan jangan lupa dihitung ya. Ya, semuanya on cam dulu ya. Dari slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Selanjutnya slide kedua ya. Teman-teman on cam dulu. Satu, dua, tiga. Selanjutnya slide ketiga. 1, 2, 3. Izin mengingatkan untuk link absen di kolom chat aja. Jangan lupa diisi ya. Karena itu sebagai bukti bahwa kalian telah mengikuti acara kajian ini. Langsung saja saya tutup. Saya selaku pembawa acara pada kajian hari ini, jika ada tutur kata maupun sikap yang kurang sopan dan tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit Bapak Ibu dan teman-teman semua, mahasiswa-mahasiswi semua. Assalamualaikum Terima kasih.
wabarakatuh.